Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang soal matematika pembinaan kelas 12 IPA tahun 2021 untuk penilaian akhir semester. Kita langsung saja untuk yang nomor satu ini teman-teman semuanya. Kita langsung bahas di sini aja. Ini nomor satu. Kita bahas di sini untuk nomor satu. Oke, ini adalah soalnya tadi ya. Kita ini kan nomor satu di sini kita lihat bahwa di situ diminta adalah 3 tan kuadrat 4x dibagi dengan 2x kuadrat. Langkahnya begitu. Langkahnya tan ini kan terbentuknya menjadi limit x mendekati 0 sehingga di sini kita tulis 3 tan 4x tan 4x dibagi dengan, nah ini kita lihat berapa di situ? 2 kalikan x, x. Nah, kita tahu bahwa ini sama dengan 4, ini juga sama dengan 4. Berarti kita tulis 3 kali 4 kali 4 dibagi dengan berapa? 2. Sehingga 3, 4, 4. Berarti berapa di situ? Kalau 4, berarti 24. 24. Nah, berarti jawabannya D. Sekarang yang nomor 2. Untuk nomor 2, oke, ini juga mudah. Oke, kan seperti ini. Kita. Nah, ini nomor 2. Nah, nomor 2 kita taruh sini. Oke, dengan logika yang hampir sama, untuk nomor 2 ini saya kira tidak ada masalah ya. Untuk nomor 2, begini. Ketika nomor 2, 1 min cos 2x, kita ingat bahwa cos 2x itu kan sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Sehingga kalau kita tulis 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Kata kuncinya di sini nih. Nah, 2 sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 2x. Kalau 1 min cos 6x berarti dia jadinya limit x mendekati 0, 1 min cos balik juga berarti berapa? Berarti ini menjadi 2 sin kuadrat 3x separuh dari 6x. Dibagi dengan 2x tan 3x. Artinya di sini jadi limit x mendekati 0, 2 sin 3x. Sin 3x dibagi dengan 2x tan 3x. Nah, ini kan ini bisa, sehingga jadinya berapa? 2 kali 3 kali 3 per 2 kali 3. Sehingga jawabannya apa? Jawabannya 3 ini habis. Selesai. Jawabannya D. Oke. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 3. Untuk yang nomor 3, terlihat bahwa di sini, ini saya besarkan lagi. Terlalu besar. Oke, nomor 3. Oke. Kalau ada soal seperti ini semuanya perlu digarisbawahi. Ketika ketemu soal seperti ini sebenarnya nggak usah pakai rumus yang macam-macam ya. Oke, ini nomor 3. Untuk nomor 3, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa untuk nomor 3 itu begini. Nomor 3 berarti seluruhnya kita bagi dengan X. Berarti atas dibagi dengan 1 per X, bawah juga dibagi dengan 1 per X. Adil kan? Maka dia jadinya limit X mendekati 0, berarti 3X per X plus sin 5X per X dibagi dengan sin 2X per X. Adil kan? Tan 4X per X. Nah, padahal di aturannya ini sama dengan 3. Ini sama dengan 5. Ini sama dengan 2. Ini sama dengan 4. Berarti jawabannya apa? 3 plus 5 per 2 min 4. Jadinya 8 per min 2. Jadi berapa? Minus 4. Jawabannya adalah A.
Selesai. Untuk nomor 3. Sekarang untuk nomor 4 semuanya, kita tahu bahwa ini nomor 4. Nomor 4, kita garis bawahi ini, kita oke, ini kita taruh sini nomor 4. Teman-teman semuanya, kita tahu bahwa nomor 4 seperti ini, cos 4x min cos 2x. Perlu kita ingat bahwa ketika ada cos A min cos B sama dengan cinta kurangi cinta sindikat berdua berarti min 2 sin setengah dari A plus B kemudian sin setengah A min B ya, min dikurangi B. Berarti ini jadinya apa? Limit X mendekati 0 min 2 sin 4 tambah 2 6. 6 dikalikan setengah jadinya 3X. Kemudian sin 4 kurangi 2 2 dikalikan setengah berarti X per 2X sin X. Berarti kan ini sudah sepasang-sepasang. Ini sudah sepasang sama ini sama ini. Berarti kan X-nya sudah bisa hilang. Berarti tinggal berapa? Min 2 3, 1. Kemudian bawah 2, 1. Sehingga jawabannya adalah negatif 3. Jawabannya B. Itu untuk nomor 4. Kemudian sekarang kita yang nomor 5. Ketika ada sebuah soal seperti nomor 5 ini ya mudah juga. Kita bahas ini nomor 5. Teman-teman semuanya. Ketika ada limit tak hingga, maka yang menjadi fokus utama kita adalah pangkat tertinggi. Limit X mendekati tak hingga, kita fokus ini, kita kalikan dengan ini, jadinya berapa? 6X pangkat 3 plus sekian-sekian. Yang lain tidak usah dihitung. Ini tertingginya berapa? 4X pangkat 3 plus sekian-sekian-sekian, tidak usah dihitung. Dari sini kita lihat bahwa pangkat tertingginya 3, 3 sama. Kalau pangkat tertingginya sama, maka jawabannya adalah koefisien pangkat tertinggi. Berarti 6 dibagi 4. Jadi berapa? 3/2. Ya, koefisien pangkat tertinggi. Seperti itu. Kalau pangkatnya tinggi yang atas, maka jawabannya adalah kalau pangkatnya ini misalkan pangkatnya tinggi yang atas, maka jawabannya adalah tak hingga. Tapi kalau jawabannya tinggi yang bawah, jawabannya 0 pangkatnya. Seperti itu. Oke. Sekarang kita lanjut yang nomor 6, teman-teman semuanya. Untuk nomor 6. Nomor 6 yang akan kita bahas. Ini nomor 6. Limit ini. Ini sama, limit tak hingga. Kalau bicara limit tak hingga ya sangat mudah. Ini kita lihat. Limit tak hingga di sini terlihat bahwa kita menggunakan konsep tadi. Pangkat tertinggi atas berapa? Pangkat tertinggi atas. Ya, kita tahu bahwa pangkat tertinggi atas di situ berapa? Oke, di situ ini pangkat tertinggi atas adalah 1. Ya, ini pangkat tertingginya 1. Bentar ya, ini ada agak-agak. Oke. Pangkat tertingginya adalah 1. Kalau ada seperti ini bagaimana? Kalau seperti ini nanti teman-teman semuanya kita lihat pangkat tertingginya adalah sorry ini mas. Kalau pangkat tertingginya 1 bagaimana? Begini. Kalau pangkat tertingginya 1 berarti begini. Di situ bentar ya.
Bentar ya. Oke, untuk yang soal nomor 6 ini berarti kita lihat di sini pangkat tertingginya yang atas adalah pangkat satu, bawah juga pangkat satu. Makanya kita hitung ini pangkat satu, ini juga pangkat satu, akar ini juga pangkat satu. Maka apa? 3 per depan X di sini 1 plus depan X kuadrat karena di akar, maka di sini akar 4. Jadinya berapa? 3 per 1 plus 2. Jadinya 3 per 3 alias 1. Maka nomor 6 adalah 1. Oke, berarti sekarang yang nomor 7. Untuk nomor 7 ini gini. Eh, untuk nomor 7, ini sebenarnya juga limit hangnya juga. Oke, maka nomor 7 ini kita bisa selesaikan seperti ini. Teman-teman semuanya kan masih ingat bahwa ketika ada limit X mendekati hingga akar AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar PX kuadrat plus QX plus R. Ketika P sama dengan Q, maka nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Nah, ini menjadi pola kita. Maka bentuknya ini kan menjadi limit X mendekati hingga akar 4x kuadrat plus 8x plus 1. Nah, di sini yang saya hitung cuma ini aja. Berarti ini min, ini dikuadratkan jadi kan 4x kuadrat di dalam kurung plus 3. Sehingga yang kita limitkan hanya yang ini saja. Oke, yang ini. Maka kan jadinya bagaimana? Jadinya begini. Jadinya kan ini sesuai itu ini ditambah 3. Berarti apa? B-nya di sini 8. Berarti 8 min ini B-nya Q-nya 0 dada per 2 akar dari 4 ditambah baru ini 3. Jadinya berapa? 8 per 4 ditambah 3. Berarti berapa? 2 ditambah 3 jadinya 5. Jawabannya adalah E. Itu teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita lanjutkan yang nomor 8. Untuk nomor 8, ini begini. Oke, nomor 8, ketika ada soal seperti ini, maka kita menggunakan pemisalan. Ketika X mendekati hingga, maka kita punya kesimpulan bahwa eh, ketika Y saya misalkan seper X, maka Y-nya dipastikan dia mendekati 0. Maka ketika limit Y pasti mendekati 0. Seperti itu. Karena Y misalkan seper X, maka di sini kita tulis 3X, maka dia 3X berarti kalau Y sama dengan seper Y, seper X, maka X sama dengan seper Y, ini seper Y. Berarti di situ cos 2 per X, maka 2Y tan berarti tan 6Y. Sehingga bisa kita tulis limit Y mendekati 0, 3 cos 2Y tan 6Y per berapa? Y. Lah ini kan sama dengan sudah habis. Hilang kan? Berarti tinggal 6. Berarti Y-nya dimasukkan ke 0, maka 3 cos 2 kali 0, 0 dikalikan 6 dari limit itu tadi. 0 nilainya 1, berarti 3 kali 1 kali 6. Berapa? 18. Sudah. Nomor 18. Sekarang nomor 9. Oke, nomor 9 sekarang. Oke, untuk nomor 9 sangat mudah juga ya. Oke, gini. Nomor 9 turunan pertama dari fx. Oke. Maka turunan dari cos itu apa? Min sin. Berarti kan kita tulis begini. F aksen x sama dengan apa? Min sin 3x kuadrat plus 1. Lah turunannya 3x kuadrat. Min 1 berapa? 6x. Sehingga jawabannya adalah min 6x sin 3x kuadrat plus 1. Selesai. Jawabannya apa? Sudah.
Mudah kan? Mudah sekali. Sekarang yang nomor 10 kita bahas tuntas. Nomor 10 ini soalnya. Oke. Untuk nomor 10, teman-teman semuanya perlu digarisbawahi turunan dari 3. Ini turunan berantai. Maka kita dapatkan F aksen X sama dengan 3 taruh depan. 3. 3 kurangi 1 kan 2. Berarti sin pangkat 2. 2x min pi. Kemudian turunan dari sin adalah cos 2x min pi. Turunan 2x min pi adalah 2. Sehingga kalau kita lihat ini menjadi 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Oh, enggak ada kan? Maka begini. Ini bisa saya ubah begini. 3 sin saja tepat 2x min pi kalikan 2 sin 2x min pi dikalikan dengan cos 2x min pi. Kita tahu bahwa 2 sin A cos A sama dengan sin 2A. Sehingga ini akan menjadi berapa? 3 sin 2x min pi tetap. Kemudian yang ini menjadi apa? Ini menjadi sin 2 kali 2x min pi. Atau bisa kita tulis 3 sin 2x min pi kalikan sin 4x min 2 pi. Jadi jawabannya adalah D untuk nomor 10. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Oke. Untuk nomor 11 seperti ini. Maka bagaimana turunan kedua dari sin 2x? Sin kuadrat 2x. Maka kita cari turunan pertamanya dulu. F aksen x, maka dia apa? 2 dari pangkatnya. Sin pangkat 1, 2x turunan dari sin apa? Cos 2x turunan dari 2x berarti 2. Sehingga 2 kali 2 di sini jadinya berapa? Nggak bisa sih. Gini aja. Ini kan jadi 2 sin A cos A kan berarti apa? Menjadi sin 2 kali 2x dikalikan 2. 2 di sini taruh depan. Berarti 2 sin 4x. Ini turunan pertama. Sehingga turunan keduanya adalah ini diturunkan lagi. Berarti berapa? 2 turunannya sin adalah cos 4x. Turunan dari 4x adalah 4. Sehingga berapa di situ? Jadi ya 8 cos 4x. Sehingga jawabannya adalah B. Oke, itu. Kemudian sekarang kita lanjutkan untuk nomor 12. Untuk nomor 12 ini, oke, ini soalnya gradien. Gradien itu turunan pertama ya. Oke, gradien dari siku kurva Y sama dengan 4x min pi per 6. Sehingga di sini untuk mencari gradien kita cari turunan pertama dulu. Turunan pertamanya adalah 5 sin. Berarti turunannya sin apa? 5 cos 4x min pi per 6. Turunan dari 4x min pi per 6 adalah 4. Sehingga Y aksen sama dengan 5 kali 4, 20 cos 4x min pi per 6. Sehingga M atau gradiennya X-nya diganti dengan pi per 3. Sehingga 20 cos berarti berapa? 4 pi per 3 min pi per 6. Kita tahu bahwa pi itu sama dengan 180. 180 dibagi 3 kan 60. 60 kali 4 berarti 240. Kita ubah begitu aja. 240 dikurangi pi per 6 jadinya 30. Sehingga di situ 20 cos 210. Cos 210 itu berapa? Kuadran 3. Maka 20 dikalikan dengan min setengah akar 3. Jadinya berapa? Min 10 akar 3. Jawabannya adalah A untuk nomor 12. Oke, sekarang kita lanjut yang nomor 13. Oke, lanjut nomor 13. Nah, ini nomor 13. Nomor 13 itu naik pada interval. Oke. Kalau ada soal seperti ini bagaimana? Oke, kita
kita kerjakan pelan-pelan. Naik atau turun caranya sebenarnya juga sama, begini. Langkahnya kita cari turunan sama turunannya. Ini sama dengan 0. Jadi kita cari turunan F aksen X sama dengan apa? Turunannya 5 habis cos berarti min sin X plus Pi per 3. Oke, seperti itu Pak. Karena ini yang diminta adalah interval naik, maka ini kita sama dengan kan 0. Berarti min sin X plus Pi per 3 sama dengan 0. Atau kita tulis sin X plus Pi per 3 sama dengan 0. Yang kemungkinannya dia sama dengan 0 itu sin berapa aja sih? Oke, sin berapa aja yang kemungkinannya sama dengan 0? Yang mungkin adalah sin 0, mungkin. Kemudian sin berapa? 180. Sin berapa lagi? 360 yang nilainya 0. Secara grafik kan sebenarnya sudah terlihat. Oke, sehingga ini berarti kemungkinannya ini adalah 3x plus pi per 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan min Pi per 3. Oke, kemudian X plus Pi per 3 sama dengan 180, 180 berapa? Pi, maka X sama dengan Pi min Pi per 3. Berapa dia? Pi per 3 kurang Pi per 3 berarti 2 per 3 Pi. Yang ketiga, X plus Pi per 3 sama dengan 2pi karena 360, maka X sama dengan 2pi min Pi per 3. Berapa 2pi min Pi per 3? Jawabannya 6, berarti 5 per 3 Pi. Oke, dari sini kan yang diminta adalah naik ya pada interval 0 sampai 2pi. Berarti begini saudara semuanya. Kita punya sebuah gambar thread. Di sini ada 2 per 3 pi, ini 5 per 3 pi, kemudian ada 2 pi sebagai batas dan 0 sebagai batas akhir nanti ini. Kemudian ini juga kita cermati dulu. Sekarang turunan pertamanya itu adalah ini. Oke, ini kan turunan pertamanya. Oke, sebagai titik ujinya nanti ini. Nah, ini titik ujinya. Untuk mempermudah X, berarti saya anggap di sini karena pi per 6 kan 60. Anggap aja pi-nya 30. 30 kan berarti di sini. Pi per 6 ada di sini kan. Nah, ketika pi per 6 kan 30. 30 saya masukkan 30 ditambah pi per 6, 60 kan, 30 ditambah 60 sama dengan 90. Sin 90 berapa? 1. Karena min sin, maka di sini min. Maka di sini plus, di sini plus. Sorry, setelah min berarti di sini apa? Ini juga min. Karena ditanya fungsi naik, maka yang diambil yang positif. Maka ini adalah jawabannya. Berarti berapa jawabannya? 2 per 3 pi sampai dengan 5 per 3 pi. Jadi 2 per 3 pi sampai 5 per 3 pi jawabannya apa? Untuk nomor 13. Tuh, sederhana itu ya. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah ini. Oke. Yang diminta nomor 14. Cekung. Kalau cekung itu kita menggunakan apa? Turunan kedua. Oke. Ya, cekung. Turunan kedua. Bentar. Ini saya kalau cekung ke bawah berarti dia itu nanti turunan keduanya kurang dari 0. Maka untuk nomor 14 ini kita hitung cari turunan keduanya. Oke. Tadi begini. Oke, setelah ini kita cari turunan pertamanya dulu. Turunan pertamanya di situ terlihat bahwa ya kan, oke. Maka kita cari turunan keduanya. Maka di situ kita tuliskan bahwa oke, maka kita hitung bahwa di sini f aksen x berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan turunan dari sini apa? Cos 2x min 10 derajat. Turunan dari 2x min 10 berarti berapa?
2. Maka F aksennya adalah 2 cos 2x min 10 derajat. Oke. Kemudian turunan keduanya maka F double aksen X maka kita tulis 2 turunnya cos apa? Min sin dari 2x min 10 derajat. Kemudian turunan 2x min 10 itu adalah 2. Jadinya berapa di situ? 4 kali min berarti min 4 sin 2x min 10 derajat. Oke, ini. Karena diminta adalah kurang dari 0, maka kita tarik dulu yang hasil turunan kedua ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan bahwa min 4 sin 2x min 10 derajat sama dengan 0. Kan seperti itu. Maka ini kan bisa kita tulis sin 2x min 10 sama dengan 0. Ini kan kita batasnya sampai 180 saja kan. Sin yang nilainya 0 kan kemungkinannya apa saja? 0, 180, 360. Seperti itu. Biar nanti tidak ada melebar. Berarti kan logikanya begini. Yang pertama 2x min 10 sama dengan 0. Yang kedua 2x min 10 sama dengan 180. Yang ketiga 2x min 10 sama dengan 360. Berarti di sini 2x sama dengan 10, x sama dengan 5. Di sini 2x sama dengan 190, maka x sama dengan berapa? 95. Itu. Kemudian di sini 2x sama dengan 370, maka x sama dengan 8 berarti 185. Nah, lebih kan? Padahal yang diminta adalah batasnya adalah 0 sampai 180. Maka ya ini tidak memenuhi. Yang memenuhi kita berarti tulis red. Ini angka 0 sebagai batas akhir. 180 batas akhir. Di sini 95. Kemudian di sini 5. Karena tujuan kita mencari turunan keduanya kan ini. Oke, turunan keduanya kan ini ya. Ini turunan kedua. Perlu diingat, ini turunan kedua. Min 4. Nah, turunan keduanya min 4 sin 2x. Ini turunan kedua. F double aksen adalah x turun min 4 sin 2x min 10. Berarti ketika x-nya biar kita hitungnya mudah, x-nya tak ganti 50. Kalau x-nya 50 kan ada di sini. Nah, ada di tengah-tengah ini kan. Ini x 50. 50 berarti apa? 2 kali 50 kan 100. Maka di sini tulis min 4 sin 100 kurangi 10. 100 kurangi 10 berapa? 90. Sin 91. Ini min 4. Maka di sini min. Maka ini plus. Karena yang diminta adalah cekung ke bawah. Maka dia yang diambil adalah yang min. Maka yang ini. Jawabannya apa? 5 sampai dengan 95. Selesai. Kalau cekung ke bawah kurang dari, kalau cekung ke atas lebih dari 0 turunan keduanya. Maka jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut untuk yang nomor 15. Nomor 15 begini. Nomor 15 oke, titik stasioner. Oke, titik stasioner maksimum. Oke. Kita bahas ini, teman-teman semuanya. Kalau titik stasioner, langkah pertama, cari turunan pertama. Turunan pertamanya berarti bagaimana? Maka kita tulis F aksen X sama dengan, ini 1 berarti berapa itu? 4. Turunannya di sini dari cos, berapa? 2X min Pi per 6. Turunannya 2X berarti 2. Jawabannya berapa itu? 8 cos 2x min pi per 6. Dia 0 sampai pi. Pi itu 180. Sehingga teman-teman semuanya F aksen kita sama dengan kan 0 berarti 8 cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa nilai stasioner kita ini kan jadinya cos 2x min pi per 6 sama dengan 0. Pi per 6 kan 30. Saya ubah menjadi itu aja.
untuk mempermudah penghitungan. Min 30 sama dengan cos 0 yang memungkinkan berapa? 90 yang nilainya 0 kan? Kemudian berapa? 270. Hanya dua ini kemungkinannya. Maka kita ubah menjadi begini. Berarti kan logikanya 2x min 30 sama dengan 90 atau 2x sama dengan 120, x sama dengan 60. Yang selanjutnya adalah 2x min 30 sama dengan 270, 2x sama dengan 300, dan x sama dengan berapa? 150. Padahal batasnya 0, sorry, ini ada sama dengannya, x sama dengan pi itu 180. Maka karena batasnya ini kita buat yang namanya garis bilangan seret di sini 0 sampai 180, ini 150, ini 60. Padahal f aksen x tadi sama dengan min 8 apa plus 8, sorry. Oh, 8 ya. Berarti ini tadi bukan min, berarti minnya enggak usah, berarti 8 cos 2x min 30. Oke, ini patokan kita. Patokan kita di situ, maka kita tulis di situ ketika 9 misal ini yang saya masukkan adalah angka 30. Dan 30 kan di sini. X 30 di sini kan ketika saya masukkan 2 kali masukkan ke sini berarti kan 8 cos 2 kali 30 2 kali 30 60, 60 kurangi 30. Oke. Jadinya 8 cos 30 sama dengan setengah akar 3. Ini nilainya positif atau negatif? Positif. Maka di sini negatif, di sini positif. Itu. Dalam aturannya kan ini naik, turun, ya kan? Terus naik lagi. Maka dia akan maksimum ketika X sama dengan 60. Ada 60. Oke. Ada kan? X-nya 60 yang mana? 60 ada dua. Antara B dan C. Terus menentukannya bagaimana? Lah, dimasukkan ke fungsi awal. Berarti F 60 derajat, saya ubah itu. Di sini berarti berapa? 1 plus 4, 2 kali 60. Berarti kan 120. 120 dikurangi pi per 6 itu kan 30. 120 berarti sin 90. Sin 91, maka di sini 1 plus 4. Berarti jawabannya B untuk nomor 15. Oke, selanjutnya kita bahas nomor selanjutnya. Bagaimana nomor selanjutnya? Nah, kita lihat. Oke, nah ternyata yang diminta hanyalah seperti ini. Nomor 16, hitunglah uraiannya ternyata. Maka kalau uraian ya mudah. Oke, oke, sekarang kita bahas sekalian. Hitunglah nilai cos ini. Maka teman-teman semuanya, maka ini kita ubah seperti ini. Jadinya limit X mendekati 0. Ini kan cos A min cos B. Berarti min 2 sin 3 tambah 7 kan 10. 10 bagi 2, 5x. Kemudian sin 3 kurangi 7 kan min 4. Dibagi 2 berarti min 2x. Per berapa? 5 ini kan tak keluarkan jadinya 1 min cos 6x. Kita ingat 1 min cos 2x sama dengan 2 sin kuadrat x. Diingat-ingat. Sehingga di sini limit X mendekati 0, kita tulis min 2 sin 5X sin min 2X per berapa? 5. Tetap 1 min cos 6X. Kalau menurut ini berarti apa? 2 sin kuadrat 3X. Dan ini kan menjadi limit X mendekati 0, min 2 sin 5X sin min 2x dibagi dengan 10 sin 3x sin 3x. Hasilnya apa? Karena 5 bagi 0 berarti jawabannya apa? Min 2 kali 5 kali min 2 per 10 kali 3 kali 3. Jawabannya berapa? 10-nya habis. Tinggal berapa min kali min plus. Berarti jawaban 2 per 9. Selesai untuk nomor 16. Sekarang yang nomor berapa? Yang nomor 17. Bagaimana, nomor 17? Kita lihat. Oke, soalnya keren ini.
Oke. Oke, nomor 17 soalnya seperti ini. Oke, kalau soal seperti ini, misalkan Fm merupakan n suku pertama dari suatu barisan aritmatika dengan suku awalnya 2 dan bedanya 3. Kemudian sedangkan Gn merupakan jumlah n suku pertama dari suatu barisan dengan suku awal 1. Oke, maka Fn kita jabarkan dulu karena dia barisan aritmatika, ya kan? Merupakan jumlah n suku pertama. Kita tahu gini, Sn itu rumusnya apa? N per 2, ya kan? 2A plus N min 1B. Berarti kalau Fn, A-nya itu sama dengan 2, kemudian B-nya diganti 3. Maka ini kan N per 2, 2 kali 2 berarti 4, plus N min 1, B-nya 3. Simpan, berarti di sini N per 2 jadinya 4 plus 3N min 3 atau N per 2 3N plus 1. Ini Fn. Kalau Gn bagaimana? Kalau Gn kita terlihat bahwa suku pertamanya adalah min 1, maka ini diganti min 1. Berarti ini N per 2, 2 kalikan min 1 berarti min 2 plus N min 1 bedanya 5. Sehingga disitu nanti N per 2 jadinya min 2 plus 5N min 5 atau N per 2 jadinya berapa? 5N min 7. Karena diminta adalah limit X mendekati tak hingga, maka kamu begini. Jadi nanti limit X mendekati tak hingga, Fn-nya kita ubah menjadi N per 2, 3N plus 1 per N per 2, 5N min 7. Lah, N per 2 habis-habis tinggal berapa? 3N plus 1 dan 5N min 1. Kalau mendekati tak hingga adalah koefisien pangkat tertinggi. Berarti 3 per 5 jawabannya. Oke, lanjut. Sekarang lanjut yang nomor selanjutnya. Oke. Untuk nomor selanjutnya ini sebuah partikel meninggalkan titik asal. Oke. Terusnya ini oke. Meninggalkan setelah T detik jarak yang ditempuh dirumuskan adalah ST. Tentukan kecepatan partikel pada saat. Oke, kecepatan ketika ada S, maka kecepatan atau F itu FT itu sama dengan turunan pertama dari ST. Maka kita turunkan. FT diturunin berarti 5, 4 sin T. Berarti jadinya adalah nanti di situ berapa? 20 cos 4T min cos kuadrat 2T jadinya 2 cos T kalikan min sin T. Seperti itu. Ini jadinya min berapa itu? 2 per 4T. Atau bisa kita tulis 20 cos 4T min ketemu min plus 2 cos T sin T min setengah T. Karena T-nya pi per 2 itu 90 kan, jadinya kecepatannya pada saat pi per 2 berapa? 20 cos berarti 4 kali pi berarti 2 pi plus 2 cos pi per 2 sin pi per 2 min setengah pi per 2. Artinya di situ cos 360 sama dengan 1, maka di situ 20 plus cos 90 itu 0, 2 kali berapapun berarti di sini nilainya 0 min seperempat pi. Sehingga jawabannya adalah 20 min seperempat pi meter. Selesai. Sudah, itu nomor 18. Sekarang nomor 19 bagaimana? Nomor 19 begini, nomor 19 ada keterangan persamaan garis singgung di titik absisnya adalah pi per 6. Maka bagaimana kalau soal ini? Maka begini. Pertama kita tentukan dulu F pi per 6 atau Y itu sama dengan
F, X-nya diganti pi per 6. Berarti berapa di situ? 3 sin kalikan 2 jadi pi per 3. Pi per 3 kan 60. Sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti 2 kali setengah akar 3 jadinya akar 3. Berarti titiknya adalah pi per 6, akar 3. Kemudian kita cari yang namanya apa? Nah, namanya gradien atau F aksen X sama dengan berapa? 3 sin 2X turunannya menjadi berapa? 6 cos 2X. Sehingga gradiennya atau M, X-nya diganti pi per 6 jadinya 6 cos pi per 3 karena dikalikan 2. Pi per 3 sama dengan 60. 60 itu cosnya berarti setengah, berarti berapa? 6 kali setengah sama dengan 3. Kita ingat rumusnya Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y1-nya adalah akar 3, X1-nya pi per 6. Sehingga Y min akar 3, gradiennya M-nya adalah 3. Berarti 3 X min pi per 6. Selesai. Kemudian kita lanjut untuk yang nomor 20. Untuk nomor 20 seperti ini. Diminta adalah tentukan nilai maksimum dari ini, maka cara penyelesaiannya begini. Kalau ketika mencari nilai maksimum, maka kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertamanya atau F aksen X sama dengan 1 min, turunnya cos adalah min, berarti plus 2 sin X. Untuk mencari dia sama dengan 0 dulu, maka kita ini 1 plus 2 sin X sama dengan 0, maka sin X terlihat min setengah. Min setengah berarti kemungkinannya di kuadran berapa? Kuadran 3 dan 4. Kalau setengah itu kan 30, kalau kuadran 4 berarti 210 dan berapa? 360 dikurangi 30 berarti 330. Karena dalam bentuk apa? Ini dalam bentuk ini ya, 0 sampai dengan pi. Maka logikanya ini kan tidak masuk semua toh ya, tidak masuk semua. Kenapa? Karena sin yang nilainya negatif itu tidak ada, tidak memenuhi. Karena ini kita lihat, tidak ada nilainya 0 sampai ya 0 sampai pi yang memenuhi karena sin yang negatif hanya ada di kuadran 2 dan 3. Oke, itu belum bisa diselesaikan. Saya kira cukup untuk ya pembahasan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Ahmad Israel. Terima kasih.